Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan akan keterjagaan Al-Qur'anul Karim itu disebabkan karena Allah menyimpan Al-Qur'an ini kalau di langit istilahnya ada di Lauhul Mahfuz, sedangkan di bumi Allah menjaganya di mana? Fi suduril ladzina utul ilm, sebagaimana firman Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ketahuilah bahwa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terjaga sebagaimana jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, adalah karena Allah menyimpan Al-Qur'anul Karim ini di dalam dadanya orang-orang yang berilmu, yang berarti hafalan. Nah, inilah kita berapapun yang kita mampu untuk dihafal, harus dihafal, harus ditingkatkan kualitas hafalannya. Meskipun juz 30, harapannya kalau juz 30 hafal, berikutnya kita akan membalik kata juz 30 menjadi 30 juz. Kalau sekiranya kita tidak bisa karena kondisi sudah terlanjur atau sudah harapannya anak-anak didik kita semua, ada anak-anak kita, mereka seperti contoh orang tua kita mungkin tidak bisa hafal, tapi anak-anaknya ya kan? Alhamdulillah, inilah saya berharap bahwa panjenengan semuanya dan kita semuanya terlibat untuk ikut serta menjadi utul ilm, orang-orang yang berilmu, ya, yang terlibat menjaga Al-Qur'anul Karim ini. Kata menjaga Al-Qur'anul Karim sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya di samping hafalan Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayatin bayyinat, ya, sebagai ayat-ayat yang jelas, yang dimaksud di sini yang kuat hafalannya, ya. Karena tidak mungkin kita bisa merasakan jelasnya saat kita membaca dalam hafalan jika kita enggak lancar atau blank. Enggak kelihatan, berarti enggak jelas itu. Kita baca tapi enggak jelas, belum ayat dalam hati kita. Makanya apapun yang bisa memberikan dukungan bagi bayyinat, penjelasan-penjelasan yang berarti kekuatan hafalan ayat Al-Qur'anul Karim kita, maka kita pun juga harus membiasakan saat membaca Al-Quran, meskipun dengan hafalan, itu pun juga dengan bayyinat. Sebab banyak orang-orang yang saat membaca Al-Quran bin nazar, itu fasih, yang bacanya fasih, tampil merata. Tapi begitu masuk di hafalan, dia tergesa-gesa, hilang kabeh, kan? Hurufnya, makhrajnya, sifatnya, hukum tajwidnya hilang. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena ada rasa khawatir. Khawatir apa? Rasa takut salah. Karena takut salah kan dikebut, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur dan membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bimbingan itu diabadikan oleh Allah dalam surah Qiyamah. Dan itu pernah dilakukan, dirasakan oleh Rasulullah kekhawatiran akan hilangnya hafalan itu. Makanya Allah menegur Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka illa billah. Janganlah kau menggerakkan lisanmu, lidahmu dalam membaca untuk mempercepat. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, supaya mempercepat. Mengapa? Karena ada rasa takut, khawatir salah. Itu biasa, normal. Makanya Allah Subhanahu wa taala membimbing. Caranya harus tentunya dibiasakan. Bagaimana cara membiasakan hafalan kita supaya menjadi bayyinat tadi, supaya kuat, jelas dalam ingatan kita, dalam gambaran kita, membacanya pun juga jelas. Caranya biasakan saat kita murojaah itu tidak tergesa-gesa, bacanya dengan tartil, ya, tartil, dan pastikan bahwa setiap huruf yang kita baca itu pun juga demikian harus bayyinah, mulai dari makhrajnya, sifatnya harus benar-benar
ada dalam karakter diri kita saat membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu huruf-hurufnya semuanya jelas. Falaqtahamal 'aqabah, tidak cukup. Falaqtahamal 'aqabah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal belum cukup. Siratal semuanya tampak jelas. Karena kita butuh jelas semuanya, ya kan? Innal ladzina ajramu innal ladzina harus jelas. Sebab sifat ikhwah itu adalah bunyi suara ya. Jangan dikira kita sendiri yang merasakan ada aliran suara. Oh, nggak bisa. Namanya suara itu yang bisa didengar oleh orang yang mendengarnya dari bacaan kita. Banyak orang-orang yang mengatakan, mana habisnya? Sudah rumongso saya habiskan kok rumongso ya. Rumongso saya habiskan ya. Belum cukup, harus diperdengarkan dengan bayyinah. Dengan apa? Dengan bayyinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi Al-Qur'an dengan mubin ya. Antara bayyinat atau mubin sebagaimana firman Allah fi lisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, yang jelas. Ketika disebutkan suara atau hamas itu didengar ya. Jelas ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ada suara ikhwah pada huruf dha karena proses istilahnya huruf dha. Meskipun hafalan seperti ini cara bacanya. Jangan karena mentang-mentang hafalan targetnya sing penting hafal belum cukup. Sing penting hafal belum cukup. Ya. Belum cukup menggunakan prinsip sing penting hafal. Tapi prinsipnya adalah ayat yang kita baca adalah bayyinat ya. Adalah ayat adalah bayyinat. Itu prinsip. Jangan dirubah. Pada umumnya hufaz kita itu mengabaikan huruf-huruf dari segi makhraj ataupun sifat karena fokus dalam mindset para hufaz kita itu yang penting tadi. Yang penting apa? Hafal. Bukan yang penting hafal. Harus kita rubah mindset itu, yaitu yang penting saat menyampaikan adalah baik. Jadi harus dibiasakan saat kita murojaah sehari-hari biasa ini murojaah kita itu pun juga murojaahnya harus dijaga huruf-hurufnya. Meskipun murojaah karena tergesa-gesa, karena capek, karena sibukan, akhirnya dicopot pengajian. Karena cepat akhirnya terabaikan hak-haknya huruf itu ya. Huruf itu terabaikan. Sehingga karena kebiasaan baca cepat, ketika dites pun juga disuruh tertib, akhirnya gerakan kamu nggak bunyi semua. Padahal saya sudah hafal besar. Iya hafal sendiri ya kan. Tapi begitu diperdengarkan hilang hafalannya. Penyebabnya adalah karena tidak terbiasa tadi ya. Karena tidak terbiasa. Sekiranya terbiasa baca tartil, huruf-hurufnya jelas, insyaallah semuanya akan bisa kita atasi. Dan alhamdulillah semua ustaz-ustaz yang kita simak tadi sudah jelas semuanya, hanya saja sebagian besar saja yang kurang jelas. Dijelaskan lagi, diperjelas lagi latihan, nggak apa-apa kita awal kan. Alhamdulillah bertemu, saya pun juga bisa mengenal panjenengan semuanya dan mengenal bacaannya juga. Alhamdulillah sudah bagus. Tinggal ditingkatkan kualitas bacaannya lagi. Sebenarnya sudah panjenengan sebagai guru Al-Quran, materi dan Al-Quran otomatis sudah menguasai makhrajul huruf dan sifat-sifatnya. Hanya saja kurang terbiasa dalam membaca tahfidz hafalan itu saya kira.
Husnuzon saya seperti itu. Tapi terus ditingkatkan, mudah-mudahan usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mengajar terus sampai akhir hayat kita ya, sehingga saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian silsilah atau mata rantai orang-orang yang menjaga Al-Qur'anul Karim ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kan? Itu keistimewaannya pengajar Al-Qur'anul Karim itu nyambung dengan Allah. Karena apa? Mu'allimul Qur'an al-awwal huwa Allah, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Guru pertama Al-Qur'an adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal Qur'an. Makanya ketika kita mau menyibukkan diri kita untuk terlibat dalam mengajarkan Al-Quran, otomatis kita mewarisi taklim dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rasanya alhamdulillahirabbil alamin, karena itu Rasulullah SAW memberikan ketetapan untuk kita yang sibuk dengan belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebagai khairukum ya, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya atas pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang barakah. Insyaallah ke depan kita lebih diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan Al-Qur'anul Karim.